Dalil-dalil syar'i adanya kesurupan. Adanya kesurupan telah ditetapkan oleh dalil nakli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil akli yaitu logika. Hal tersebut merupakan realitas yang telah terbukti. Hanya orang sombong dan pembangkang saja yang tidak mempercayainya. Berikut adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Imam Qurtubi berkata, ayat ini menjadi dalil tidak diterimanya pendapat dan anggapan orang yang mengingkari realita kesurupan jin serta mengatakan bahwa itu hanyalah sifat dasar manusia saja. Dan bahwa setan tidak dapat merasuk pada diri manusia serta tidak bisa mengakibatkan gangguan kesurupan. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari mengatakan, Bashar bercerita kepada saya, Yazid menceritakan dari Said yang menceritakan dari Qatadah, dia berkata riba di masa jahiliyah adalah transaksi jual beli dengan menunda pembayaran sampai masa tertentu. Jika masa yang telah ditentukan tiba, tetapi pengutang belum mampu membayarnya, maka si pemberi utang akan menunda pembayaran namun dengan menambah nominal harganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang menyuburkan praktek riba yang telah kita terangkan ciri-cirinya di dunia, bahwa di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Maksudnya, mereka akan dirasuki setan di dunia ini dan dibuat seperti orang gila. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata ketika menafsiri ayat, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan setan. Mereka akan berdiri seperti berdirinya seorang yang berpenyakit ayan ketika sedang kambuh, lalu setan akan mempermainkannya. Hal demikian itu karena mereka melakukan suatu kemungkaran. Imam Al-Alusi berkata, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kesurupan karena tekanan penyakit gila di dunia ini. Lafal at-tahabutu, atau kesurupan adalah suatu bentuk tindakan yang puncaknya adalah memukul dengan tangan terus-menerus ke segala arah. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal masi, atau lantaran gangguan, adalah kegilaan. Jika ada yang berkata, musara julul, atau seseorang terganggu, menurut orang Arab berarti dia tertimpa penyakit gila karena kesurupan jin. Dan berikut adalah dalil-dalil dari As-Sunnah. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, dari Matar bin Abdurrahman Al-Anak, dia berkata, Ummu Aban binti Wazi, bin Zari, bin Amir Al-Abdi bercerita kepada saya dari bapaknya, ia berkata, suatu ketika kakeknya Wazi, pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa salah seorang anaknya yang tertimpa penyakit gila. Lalu kakek saya berkata, tatkala kami berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, saya berkata, wahai Rasulullah, saya membawa anak saya yang tertimpa kegilaan. Saya bawa ke sini supaya baginda berkenan mendoakannya agar sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah dia kemari. Kemudian saya hampiri dia yang masih di kendaraan. Lalu saya melepaskan tali pengikatnya dan saya mengganti pakaian sofarnya dengan memakaikan 2 lapis pakaian yang bagus untuknya. Lalu saya menuntun tangannya hingga kami berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dekatkan dia kepadaku dan palingkan dia hingga punggungnya menghadapku. Dia berkata,
Maka beliau memegang semua sudut pakaiannya dari atas memukul punggungnya hingga saya melihat dua ketiak beliau putih, dan beliau bersabda, "Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Keluarlah engkau wahai musuh Allah." Setelah itu, anak ini bisa melihat dengan pandangan yang wajar, tidak sebagaimana cara dia memandang sebelum didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya duduk di hadapan beliau. Beliau mendoakan dan mengusap wajahnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, tidak ada yang seorang pun dari rombongan yang ikut mengantarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengungguli kebaikannya. Al-Haytsami berkata, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani, sedangkan yang meriwayatkannya dari Ummu Aban hanya Matar saja. Saya berkata, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa Ummu Aban adalah makbulah atau bisa diterima di dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari meriwayatkan pula hadis dari Ummu Aban. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa hal. Setan dapat mengganggu manusia sehingga membuatnya gila. Gangguan kesurupan jin semacam ini dapat disembuhkan dengan pukulan. Setan dapat masuk ke dalam diri manusia dan tinggal di sana. Hal ini jelas terlihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Keluarlah engkau wahai musuh Allah." Sesuatu yang keluar pasti didahului sesuatu yang masuk. Ya'la bin Murrah berkata, saya melihat tiga hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah dilihat oleh seorang pun sebelum dan sesudah saya. Pada suatu hari, saya pernah melakukan safar atau bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, kami melewati seorang perempuan yang sedang duduk bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, anak saya ini menderita penyakit, dan kami menjadi terganggu dengan penyakitnya. Setiap harinya dia selalu kumat beberapa kali, sampai saya tidak tahu berapa kali." Beliau bersabda, "Berikanlah anak itu kepadaku." Maka perempuan itu pun membawa bayinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meletakkannya di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelana kuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mulut anak itu, lalu meniup ke dalamnya sebanyak 3 kali dan mengucapkan, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah, "Aku adalah hamba Allah, enyahlah engkau wahai musuh Allah." Kemudian beliau menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dan berkata, "Temuilah kami kembali di tempat ini, ketika kami kembali, dan beritahukanlah kepada kami apa yang dilakukan anak ini." Dia berkata, maka kami pun berlalu, dan ketika kami kembali, kami mendapati perempuan tersebut sudah berada di tempat tadi dengan membawa 3 ekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang dilakukan bayimu?" Perempuan itu berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, hingga saat ini kami tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh darinya, maka ambillah kambing-kambing ini." Beliau berkata kepada saya, "Turun dan ambillah salah satu dari ketiga kambing dan tinggalkanlah yang lainnya." Dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari bapaknya, dia berkata, ketika saya sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, tiba-tiba seorang Arab Badui datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai saudara yang sedang menderita sakit." Beliau bertanya, "Apa penyakit saudaramu?" Dia berkata, "Dia seperti orang gila." Beliau bersabda, "Jemputlah dia dan bawa kemari." Maka dia pun pergi membawanya kepada Rasulullah dan menyuruhnya duduk di hadapan beliau. Saya mendengarkan bahwa beliau memintakan perlindungan untuknya dengan membacakan Surah Al-Fatihah, 4 ayat dari awal Surah Al-Baqarah, 2 ayat dari pertengahan Surah Al-Baqarah yaitu ayat 163 sampai 164. Ayat kursi, 3 ayat dari akhir Surah Al-Baqarah. 1 ayat dari Surah Ali Imran yaitu ayat 18. 1 ayat dari Surah Al-A'raf yaitu ayat 54 sampai 56. Ayat-ayat terakhir dari Surah Al-Mu'minun yaitu ayat 116 sampai 118. 1 ayat dari Surah Al-Jin yaitu ayat 3. 10 ayat pertama dari Surah As-Saffat. 3 ayat terakhir dari Surah Al-Hasir. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Dalam isnadnya terdapat Abu Jinab. Hadis ini diriwayatkan pula Imam Hakim, menurutnya, hadis ini terpelihara dan sahih. Beginilah tanggapannya, meskipun dia meriwayatkannya melalui Abu Jinab.
Abu Ya'la juga meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abu Layla dari bapaknya. Dan berikut adalah dalil akli yaitu berdasarkan akal. Syekh Muhammad Al-Hamid berkata, kalau jin merupakan jenis makhluk halus, maka secara akli atau akal dan pemahaman, maupun nakli yaitu periwayatan, kita juga tidak menolak kalau jin dapat merasuk ke dalam tubuh manusia. Sebab, sesuatu yang halus dan lembut bisa menembus pada sesuatu yang tebal. Seperti angin yang bisa masuk ke tubuh kita, api yang masuk dalam bara api, aliran listrik yang masuk pada kabel listrik. Bahkan, air juga masuk ke dalam tanah, pasir dan pakaian, walaupun tidak halus dan lembut seperti halnya angin dan aliran listrik. Orang-orang yang konsisten di atas kebenaran telah menempatkan diri mereka untuk tunduk dan menerima nas-nas yang mengabarkan bahwa jin itu dapat merasuki tubuh manusia. Bahkan, karena saking banyaknya nas-nas seperti ini, sehingga tidak dibenarkan untuk meninggalkan kebenaran ini dan mengambil pendapat orang-orang yang mengingkarinya. Al-Quran sendiri telah memberitahukan hal ini kepada kita semua. Maka tunduk terhadap Al-Quran menuntut kita untuk tidak menakwil nas-nas tersebut secara panjang lebar, sehingga bisa memalingkannya dari makna dan maksud yang sebenarnya, bahkan sampai menyimpang dari ajaran Islam dan tidak diterima oleh akidah Islamiyah yang benar dan keimanan kuat yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka pada hari kiamat. Fenomena masuknya jin ke dalam tubuh manusia telah sering kita temukan dan kita saksikan, bahkan sudah tidak terhitung iagi, karena saking banyaknya. Oleh karena itu, orang yang mengingkari fenomena ini, berarti telah menentang realitas yang dapat disaksikan. Maka, kerusakan perkataannya sungguh sangat pantas untuk disiarkan. Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Hamzani berkata, kalau memang benar apa yang kita katakan bahwa tubuh bangsa jin itu halus serta lembut seperti angin, maka kita juga tidak menolak kalau mereka dapat memasuki tubuh kita sebagaimana keluar masuknya udara dan desah nafas ke dalam tubuh dengan helaan dan tiupan. Namun hal itu tidak menunjukkan bahwa mereka menyatu dengan manusia, karena menyatunya mereka dan manusia dengan cara berdampingan, bukan melalui jalan peleburan. Jin masuk ke tubuh kita seperti halnya sesuatu yang halus masuk ke suatu benda. Dan berikut adalah pendapat para ulama. 1. Sebelumnya, kita sudah menyebutkan perkataan para ulama tafsir, seperti Imam Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan Alusi. 2. Di dalam Maqalat Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari menyebutkan bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, sesungguhnya jin dapat merasuki tubuh manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. 3. Abdillah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya berkata kepada bapak saya, bahwa ada kaum yang beranggapan, jin tidak dapat memasuki tubuh manusia. Maka, bapak saya berkata, wahai anakku, orang yang berbicara dengan lisannya itu telah berdusta. 4. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, keberadaan jin telah dinyatakan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan umat Islam. Begitu pula masuknya jin ke tubuh manusia, para ulama Ahlus Sunnah juga telah menyepakatinya. Perkara ini merupakan sesuatu yang dapat disaksikan dan dirasakan bagi orang yang merenungkannya. Dia bisa merasuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan, hingga orang itu berbicara dengan perkataan yang tidak dia ketahui serta tidak paham, bahkan, dia akan memukul dengan pukulan yang keras, dan seandainya mengenai seekor unta, niscaya unta itu akan mati, sementara orang yang kesurupan itu tidak menyadari hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Dan dalil-dalil lainnya membenarkan dan menyatakan hal ini. 5. Ibnul Qayyim berkata, kesurupan ada dua macam, kesurupan karena masuknya roh jahat dan kesurupan yang disebabkan penyakit-penyakit fisik. 6. Ibnu Hazm berkata, benar, bahwa setan dapat mengganggu manusia karena Allah telah memberikan kemampuan kepadanya untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran.
Dia merasukinya melalui tabiatnya yang serba hitam dan asap seperti kabut buruk yang naik dari sebagian organ tubuh menuju otak. Hal ini telah diberitahukan sendiri setiap orang yang kesurupan tanpa adanya perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan adanya gangguan dan kegilaan pada diri orang itu seperti yang biasa kita saksikan. Inilah pesan tekstual yang dikandung Al-Quran dan pasti akan terjadi. 7. Amr bin Abid berkata, orang yang mengingkari bahwa jin dapat merasuki tubuh manusia termasuk golongan dahriyun atau ateis. 8. Al-Qadi Badruddin Asy-Syibli berkata, dalil periwayatan telah menegaskan bahwa jin dapat merasuki tubuh manusia. Demikian sedikitnya, semoga bermanfaat dan menambah keimanan sebagai umat muslim. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like dan bagikan agar selalu tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.